Lewat diplomasi kuliner, ia mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Menurutnya, cita rasa otentik harus dipertahankan lewat bumbu asli negeri sendiri. Percaya diri kenalkan masakan Indonesia adalah cara efektif untuk melestarikan aset bangsa cita rasa Nusantara. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan pakar kuliner William Wongso dalam Satu Indonesia. Good afternoon. Indonesia. Anybody been to Indonesia before? No. Berguru pada tiap pelaku kuliner di pelosok negeri. Begitulah ia memperkaya ilmu. William Wiratmaja Wongso, pria yang lahir di Malang, Jawa Timur 69 tahun lalu ini, curahkan kecintaannya pada dunia kuliner dengan melanglang buana. Sejak tahun 1982, ia mengikuti pendidikan profesional di Swiss, Belanda, Jerman, Prancis, hingga Italia. Kian jauh berkelana, ia justru kian yakin dengan tekadnya promosikan kuliner tanah air pada Indonesia. Pengabdiannya diganjar limpahan apresiasi. William didaulat KBRI Belanda sebagai konsultan dan pelatih untuk pengelola restoran Indonesia di negeri kincir angin. Diplomasi kuliner Indonesia, itulah misi yang diembannya demi menempatkan cita rasa Nusantara di peta kuliner dunia. Satu Indonesia kali ini datang langsung dari Pasar Mesik, Jakarta Selatan, sudah bersama dengan Pak William Wongso. Pak William, kayaknya paling gampang menemukan Anda di pasar tradisional. Kenapa pasar tradisional? Pasar tradisional itu adalah ensiklopedi kuliner hidup di daerah itu. Maksudnya kuliner hidup? Jadi kalau ke sini ini tanya masnya ini tanya dia, semuanya dia tahu. Kita kalau ke swalayan, ya. Mas saya perlu ini. Dia Google dulu, dia masuk ke komputer dulu, dia lihat dulu, oh itu di nomor sekian. Nah, ini kan dia tahu persis, harga apa semua tiap hari berubah, dia tahu persis. Nah ini aku nanti mau bikin suatu terobosan baru nih. Apa terobosannya? Kamu tahu arsik kan? Ya, ada, makanan Batak. Makanan Batak. Nah, makanan Batak itu bahan utama memang harus ada kecombrang sebagai aromanya. Kalau terus, ini apa yang kecil-kecil ini? Nah ini mahal nih. Ini andaliman nih. Andaliman. Coba kamu gigit nih. Hah, serius? Oke, Iya. aku coba gigit ya. Sik. Meletus-meletus kayak pop rock. Agak baal. Ya. Ini makanan Batak harus ada ini. Saya mau bikinin buntut. Buntut. Jadi sop. Buntut arsik. Jadi sop buntut bumbu arsik. Oke Mas, jadi ini nanti dibungkus ya Mas Nanti ya? bungkus. Dibeli, nanti aku masih mau muter lagi sama Ya. Bapak, nanti aku balik lagi ya. Ya, nanti saya ambil. Cari bumbu. Mana langganan? Ini Pak langganan, William? ini Oh, langganan. oke. Kita cari bumbu. Oh, udah diulek gini ya Pak ya? Iya. Wow. Nah, sekarang ini semua masing-masing bumbu ada lengkuas, ada kunyit, ada di situ kan ada nama-nama masakan. Nah, Pak William ini kan udah keliling dunia mempromosikan masakan-masakan Indonesia dan juga bumbu-bumbu Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia pun juga perginya tuh ke pelosok-pelosok gitu loh. Kenapa menikmati pergi ke pelosok-pelosok untuk cari bumbu Indonesia? Saya tuh kalau ke daerah, kemana atau kemanapun juga, apalagi daerah Indonesia. Pertama saya tanya, sarapan di mana? Sarapan yang khas mereka itu di mana? Kedua, pasar itu di mana? Ditambah itu lebih dalam lagi adalah kearifan lokal. Tiap daerah, tiap pasar itu identik tapi dia nggak sama. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat varian dari
bumbu-bumbu Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara tetangga gitu, kayak Vietnam, Thailand, India, di Asia gitu ya. Kenapa ya mereka ini kok mampu gitu, istilahnya mampu unjuk gigi ketika ke negara-negara barat gitu. Orang-orang dari negara barat tahu makanan mereka, tapi Indonesia orang Indonesia itu berimigrasi kan sudah lama, keluar ke seluruh dunia. Hanya orang Indonesia itu kalau imigrasi satu-satu gitu, paling sekeluarga. Kalau Vietnam contoh yang paling akhir nih, jebol desa ibaratnya. San Jose itu 1 jam dari San Francisco. Begitu masuk San Jose, billboardnya bahasa Vietnam. Saya tanya berapa penduduknya? 350.000 orang Vietnam. Market mereka mau makan makanan Vietnam. Sampai lalapan-lalapan itu ditanam di daerah-daerah yang bisa punya cuaca tropis. Mall-mallnya orang Vietnam. Sehingga dia menyajikan makanan otentik. Yang pinter, pemerintah dari sana mengusahakan bumbu-bumbu dasar, ekspor, kulit lumpia, ekspor. Itu semua dikerjakan oleh sebagai ekonomi kerakyatan. Kita belum punya peran ke situ. Gitu. Saya yang melakukan banyak misi food diplomacy dengan KBRI seluruh dunia, juga tiap kali mengajar. Gitu. Misalnya nanti Oktober, Mei saya akan mengajar di Le Cordon Bleu, Tokyo, sama Hattori Nutrition College gitu. My goodness. Tujuannya apa? Taste of Indonesia. Supaya mereka tahu bahwa ini di sono loh. Itu ada suatu misteri rasa yang kamu belum pernah ngerasain. Iya. Ini ada misteri rasa yang belum saya pernah rasakan, yaitu sop buntut arsik. Jadi bumbu arsik, jangan salah loh. Iya, sop buntut bumbu arsik. Perancis, di Itali, di Jepang, di Cina. Pada berusaha untuk melestarikan kuliner mereka dan berusaha untuk membawa kuliner mereka ke dunia. Indonesia itu praktis nggak melakukan apa-apa. Sekarang kita sudah sampai di Alman Zucchini's Cooking Studio, akan membuat sop buntut bumbu arsik. Oke, nah Pak William, dulu kan waktu mulai belajar masak itu kalau nggak salah itu mulainya tuh dari ayah ya yang suka. Enggak. Ayah saya itu cuma membina spektrum cita rasa saya. Jadi gini, jadi dari kecil, makanya saya sekarang cucu-cucu saya itu dari bayi diciumin durian. Nggak boleh makan loh. Nanti sudah mulai gede diicipin. Saya dari kecil tuh, dari muda, segala macam dimakan. Jadi dicoba lah. Kalau saya bilang, kolektor, saya kolektor rasa. Jadi saya kemana-mana, saya coba makanan. Ya. Itu manfaatnya besar banget untuk kedepannya. Maksudnya manfaatnya ketika langsung turun lapangan? Sama aja kalau mau jadi pelukis. Kamu pertama dilihatin cuma 5 warna. Kamu dasar 5 warna ini, kamu nggak tahu bisa 5 warna jadi apa. Terus kamu lihat pameran. Wah, macam 5 marah jadi 1000 warna. Ya, dikawin silangkan. Suka makanan Indonesia, nasi goreng, nasi padang, ayam goreng. Bakso paling, pecel, rawon kali ya, Indonesia banget. Gudeg Jogja. Nah, terus yang kedua itu soto ayam yang bening. Ya, kalau yang ketiga itu gado-gado atau pecel atau sate ayam. Tongseng, soto mie, pecel. Lu masak berapa lama ini, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. 8 jam. Nggak tahu. Begini, kalau sering-sering tuh bikin, menurut saya, kesalahkapraan itu. Masak sop buntut gini nih, tunggu sampai dia lunak, empuk, terus diangkat, dibiarin di luar. Apa yang terjadi? Dia nguap terus. Jadi moistnya, kelembapannya itu keluar. Jadi kalau gini-gini harus telaten. Dia sudah hampir empuk, matiin, biarin aja. Kamu nonton TV, nonton sinetron,
Tinggal itu nanti kalau itu baru panasin lagi. Wah, Bapak dulu kan mulainya sebenarnya dari pastry, betul ya? Pastry, bakery. Saya buka bakery ya. Saya belajar mengenai roti, bikin roti di Eropa. Iya. Terus Itu udah menarik. gitu, 20 tahun terakhir itu akhirnya Anda memutuskan untuk fokus ke kuliner nasional. Karena Apa sih bukan, titik- karena saya kalau kemana-mana, saya melihat kenapa ya di Perancis, di Itali, di Jepang, di Cina, pada berusaha untuk melestarikan kuliner mereka dan berusaha untuk membawa kuliner mereka ke dunia. Indonesia itu nggak melakukan apa-apa. Itu dari 20 tahun lalu udah kerasa seperti itu, Pak? Iya, saya udah merasakan, makanya saya mulai memperhatikan beberapa forum internasional, namanya World of Flavor Conference di Napa. Saya perhatikan tiap kali event konferensi itu nggak pernah bahas Perancis, nggak pernah bahas Itali gitu. Nggak lagi, Meskipun maksud- Perancis ikut nompreng untuk promosi produk Oke. atau Spanyol, tapi temanya itu selalu sangat kontroversial. Yang terakhir tahun lalu adalah Asia. Nah, saya harus presentasi mengenai nasi. Bagaimana Indonesia mengolah nasi. Banyak, nasi liwet, nasi uduk, nasi segala goreng. macam, nasi yang nasi apa itu? Nasi minyak, nasi dari Jambi, ya, nasi kebuli dan lain sebagainya. Nah, saya pilihkan bagaimana menyajikan salah satu nasi, yaitu nasi minyak dari Batanghari di. Terus tanggapan mereka gimana, Pak? Surprise buat mereka, sesuatu yang overwhelming ya, mencoba sesuatu yang sangat unik gitu. Buat orang Amerika itu luar biasa. Mereka cuma ngertinya nasi kasihin butter. Karena mereka bukan pemakan nasi. Iya. Ya. Jadi menurut mereka kehebatan masakan Indonesia? Bukan kehebatan, misteri yang dia temukan. Misteri? Misteri rasa yang dia temukan. Kompilasi dan perpaduan yang kompleks antara begitu macam bahan-bahan menjadi suatu nuansa rasa yang sangat harmonis. Itu buat dia luar biasa. Oke, mungkin kita break dulu sejenak. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Satu Indonesia. Sama ayah saya suruh Hah? Loh. ini, Terus ini buat apa? Dimakan habis ini? makan. Oke, Hah? si ini Tapi ini nggak usah, icip aja. Jadi apa? Rasanya itu asli kan? ya. Wow. Oh my god. Bedakan sama buntut-buntut atau buntut yang klasik. Ya. Saya sebut kalau yang biasa itu klasik. Buntut klasik. Kalau misalnya yang ini pakai bumbu arsik. Ya. Tadi kan Bapak udah sempat ngomong tentang nasi, Pak. Ini ada yang menarik, Pak. Saya bawa nasi sama teh. Nasi sama teh ini yang saya dengar itu punya cerita menarik buat Bapak. Apa itu? Ini kalau saya kecil, waktu tertentu mungkin seminggu sekali atau 2 kali, saya suruh sama ayah saya suruh Hah? Loh. ini, Terus ini buat apa? Dimakan habis ini? makan. Ini Serius? jadi apa itu bukan maksudnya ngirit, tapi begini. Jadi akhirnya saya juga mulai ngerti bahwa kita ini sehari-hari terkontaminasi dengan rasa-rasa yang antah berantah di lidah kita ini, ya. Dengan ini kita membuat lidah kita merasakan sesuatu yang basic. Oh, Jadi kita gitu. makan. Coba kamu lah. Ini pertama kali saya nyoba kombinasi kayak gini. Nasi pakai teh. Ya, Ready? Oke. ya. Kamu harus bisa belajar merasakan there is taste in that, in this composition. Very fine. Kamu rasakan udah manisnya, ada rasa teh semuanya. Setelah ini, kamu makan ini. Bandingkan dengan tadi, kamu makan ini. Beda. Oke. Wow.
Jadi maksudnya tujuannya itu bukan mencuci mulut seperti rinsing, tapi sensor kamu dibalikin kepada alam yang normal. Ini salah satu yang diajarkan oleh ayah Pak William untuk menetralisir lidah Anda gitu. Nah dulu tuh Pak William Wongso kecil tuh dulu seperti apa sih? Anak yang seperti apa? Gini, saya nggak punya ingatan sama sekali karena saya juga nggak punya foto waktu kecil. Ayah saya itu fotografer kepresidenan, ayah saya foto kameramen zaman perang gitu tuh. Dan dia juga nggak punya foto sendiri. Mungkin ada satu. Saya nggak punya foto sama ayah. Saya tuh nggak punya foto sama ayah dan ibu rasanya. Bisa percaya nggak? Padahal saya fotografer. Cita-cita dulu pernah mau jadi dokter, tapi saya merasa saya untung nggak jadi dokter. Kenapa nggak jadi dokter dan itu untung? Saya sekarang bisa di bidang kuliner ini saya bisa menyenangkan banyak orang dan sifatnya sangat spontan. Sebagai sosok ayah yang pengetahuannya sangat luas, apalagi di bidang kuliner, kalau dulu kita liburan, itu tuh biasanya liburannya kalau orang lain kan jalan-jalan ngelihat museum atau segala macam, kalau kita perginya ke pasar. Nah, ketika makin tahun ke sini ya, tahun 2000-an ke atas itu, saya mulai melihat dia itu mulai ke arah makanan-makanan tradisional. Nah, itu menarik sekali, karena saya juga tukang makan gitu ya. Sering kita jalan sama William gitu, dan istilahnya kalau jalan cari makan tuh istilahnya ngemper. Artinya pergi ke emper-emperan itu cari makanan apa yang ada gitu. Oh, sebagai seorang teman sangat menyenangkan dan saya senang sekali dia berhasil dan juga menduniakan sajian Indonesia. Kita sama-sama teman lama mempunyai misi yang sama, menduniakan sajian Indonesia. Bagi orang Indonesia, alangkah ironinya kalau ditanya, what can you cook? Di luar negeri, and then you said, I'm very good in cooking makanan Perancis. Gitu. Tapi kan selama ini makin beratnya ke situ ya Pak? Nah, Dulunya terus kalau sekarang diomong masakan Perancis di luar, kamu sebagai ahli masakan Perancis di luar negeri, terus posisinya apa gitu? Nothing new, nggak ada yang baru. Buat dia kan yang hebat banyak. Iya. Paling nanti a good assistant. Tapi kalau dia bilang I'm good juga selain Perancis, saya bagus dengan makanan khas Indonesia, dia akan tanya dia, what can you cook? Tahu-tahu dia masak ini. Dia rasa atau chefnya, kenapa kita nggak bisa infuse di pasta? Jadikan rasa sesuatu baru ya. Pasta seafood instead of tomato, kayak begini misalnya. Tapi ya itu sih, jadinya kita kayak punya daya jual dan apa ya, kebanggaan tersebut. Iya, kita harus confident. Nah berarti kan sampai sekarang itu kan Pak William kan berusaha untuk mengenalkan taste of Indonesia atau cita rasa Indonesia ke luar negeri. Berarti biar program itu berhasil dengan tantangan yang ada, harus gimana Kita Pak? harus lakukan, kita harus cari segala macam peluang. Misalnya kemarin kita didik di tempat ini 24 kepala rumah tangga, 24 dubes yang baru mau dikirim, dilatih di sini dengan pola-pola masak Indonesia yang lebih friendly, lebih praktis, tapi tidak menghilangkan otentisitasnya. Pemerintah itu perannya paling penting. Buat saya paling maha penting adalah istana. Sejauh ini? Istana benar-benar harus serius mendesain menu nasional sebagai sajian utama untuk jamuan kenegaraan. Kalau kita ke Jepang, misalnya sajian kenegaraan pasti ada sashimi, ada sushi. Pasti. Itu karena menu nasional gitu. Jadi kalau Indonesia kan kita kan katanya ada 34 provinsi gitu. Kan nggak bisa tiap provinsi ganti-ganti terus kan susah. Gitu. Jadi kita mesti punya satu yang baku, yang nanti bisa diingat siapapun yang datang. Terus bikin buku masakan tujuannya untuk? Saya nggak bikin buku masakan loh. Buku saya Taste Flavors of Indonesia. Nah, itu mengintroduce cita rasa Indonesia itu seperti apa, elemen yang membuat cita rasa ini unik, apa budaya, geografis dan lain sebagainya. Nah, ini saya tunjukin bukunya ya, seperti ini apa itu
Flavors of Indonesia, William Wongso Culinary Wonder. Tapi ini kan pakai bahasa Inggris nih Pak. Kenapa pakai bahasa Inggris? Nanti kemungkinan. Memang ini diedarin di seluruh dunia. Oke. Ya. Jadi sebetulnya yang demand-nya itu dari seluruh Ya, dunia kita dulu. justru ini salah satu program supaya kita tuh bisa tampil di internasional. Oh, ini to create awareness. Wow, jadi intinya bagi para generasi muda yang nanti tentunya akan menjadi penerus-penerus dari Pak William Wongso untuk memperkenalkan cita rasa Indonesia itu, banggalah dengan apa yang kita punya gitu. Saya juga jadi belajar nih sama Pak William. Pak William Wongso, terima kasih atas bincang-bincang di Satu Indonesia. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional inspirasional yang akan saya ajak bicara minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia. Saya Marissa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan.